Baik, kita bahas soal PR terlebih dahulu. Dari angka 2, 4, 5, 6, 8, 9 akan dibentuk bilangan ganjil. Maaf, ini salah ketik. Terdiri dari 3 digit berbeda. Banyak bilangan yang terbentuk yang nilainya kurang dari 500 adalah utamakan syaratnya. Nah, ini perlu diperhatikan terlebih dahulu. Ratusan, puluhan, satuan. Bilangan yang terbentuk nilainya kurang dari 500 tetapi dia bilangan ganjil. Misal contohnya, kalau kita diberikan angka ini, kita bisa membentuk 429 atau 425 atau 245, ya kan? Ini kan bilangan ganjil. Bagaimana kita membuat dia ganjil? Maka yang perlu kita perhatikan adalah satuannya. Satuannya harus bernilai ganjil. Maka yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu adalah bagian satuannya. Ya. Yang ganjil ada apa aja? 5 dan 9. Berarti banyak cara kita menyusun satuannya ada 2 cara. Oke, kemudian kembali lagi ke ratusan. Karena syaratnya kurang dari 500, sedangkan puluhannya itu tanpa syarat kan? Nggak ditekankan di puluhan syaratnya. Oke, yang ratusan, karena kurang dari 500, kita bisa ambil 2 dan 4. Banyak cara kita menyusun adalah 2. Karena angkanya berbeda, berarti di satuan sudah kita ambil 1. Sudah terpakai 1, ya kan? Sedangkan ini bukan angkanya. Ini sudah kita ambil 1. Untuk ratusannya juga kita ambil 1 tadi. 1 angka ya. Angka yang diberikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah terambil 2 angka. Berarti sisa angkanya yang bisa kita pakai untuk menyusun puluhan ada 4 angka. 2 kali 4 kali 2, 16. Yang E. Jadi kalau teman-teman sudah paham konsep, ya nggak usah ditulis kayak gitu lagi. Ya, langsung aja. Oh, bilangannya ganjil. 3 digit. Kurang dari 500. Syarat utamanya, satuannya harus ganjil. Ada angka 5 dan 9, berarti 2 cara. Kemudian ratusannya kurang dari 500, ada 2 dan 4, 2 cara juga. Kalau puluhannya, karena sudah terpakai 2 angka, tinggal 4 angka lagi. Gitu. Baik, kita teruskan ke soal PR kedua. Jika nomor telepon rumah di suatu kota terdiri dari 6 angka, maka banyaknya rumah dengan nomor telepon yang dimulai dengan angka 5 dan diakhiri bukan angka 5. Jadi, ada 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena angkanya nggak dikasih tahu, ya berarti angka yang kita ambil dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Syaratnya tadi dimulai dengan angka 5. Jadi angka pertamanya itu adalah angka 5. Banyak cara kita milih angka 5, berapa cara? Ya 1, karena cuma ada 1 kan. Kemudian diakhiri bukan angka 5, ini akhirnya. Bukan angka 5, berarti boleh kita ambil 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 cara kan? Nah, ini terserah. Dan angkanya itu boleh berulang, kan nggak disebutin angka berbeda. Berarti untuk digit kedua kita boleh ambil 0 sampai 9, berarti banyak cara 10 kan? Karena ada 10 angka nih. Ini juga 10. Ini juga 10, ini juga 10. Total berapa? Iya, 90.000. Jawabannya yang B. Baik, soal pertama, jika X adalah 6/2 dari 67,5% dan Y 3/5 dikali 0,4 kali 50%, maka hubungan X-Y-nya kayak apa? Sebenarnya udah kelihatan sih. Jawabannya X-nya lebih besar dari Y, ya kan? Kalau dilihat angkanya. Tapi baik, karena kita lagi bahas soal, ya kita buat aja dulu 6/2 dari itu artinya kali.
67,5%. Persen berarti per 100. Nah, ini habis kan? Sama-sama dibagi 2. 3 dikali 67,5 per 100. Sedangkan Y-nya 3 per 5 dikali, ingat 0,4 itu sama saja dengan 4 per 10 dikali 50%, 50 per 100. Ini coret aja nolnya. Kemudian 5 juga boleh nih. Sehingga Y-nya berapa? 3 kali 4, 12 per 100. Nah, ini udah sama-sama per 100. Jadi nggak usah dilihat lagi. 3 dikali 67,5 nggak usah dikaliin. Pasti lebih besar dari 12. Ini aja 12. Ini pengalinya 3 dan ini lebih dari 12. Sehingga pasti X-nya lebih besar dari Y. Seperti itu. Kalau X-nya 2222 per 3333. Sedangkan Y-nya 444 dibagi ini. Nah, ini kan habis dibagi 1111 kan? Dibagi 111. Ini juga. Jadi, kita dapatkan 2 per 3. Yang Y-nya juga 4 per 5. Habis dibagi 1111. Ini juga. Nah, mana yang lebih besar? Boleh kita mau pakai cara anak SD. Kita buat di sini X, di sini Y. Ini 2 per 3, yang ini 4 per 5. Kita kali silang aja. 2, 5 dikali 2, 10. 3 dikali 4, 12. Mana yang besar? Yang Y-nya. Jadi tandanya seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah X-nya kurang dari Y. Soal ketiga tentang deret angka ribuan. Ada angka 3024. Kemudian 2376, 504, 396, 84, 66, 2 selanjutnya berapa? Ini kan deretnya banyak. Jadi bisa dipastikan bahwa polanya itu jarang yang lompat 1 atau larik 1. Biasanya larik 2 atau 3. Ya, jadi 3024 ke 504 ke 84 dan titik-titik yang pertama. Coba perhatikan, ini 3000 menjadi 500. Kira-kira dibagi berapa? Ini kan turunnya drastis. Kalau turunnya drastis, biasanya itu adalah bentuk pembagian. Tetapi kalau naiknya drastis, bisa dikatakan nanti polanya perkalian. Ya, dibagi berapa? 6 kan? 3000 dibagi 6, 500. 24 bagi 6, 4. Jadi 504. Kemudian ke 84 juga dibagi 6 kan? Coba buktikan. 504 bagi 6. 5 dibagi 6 nggak bisa. Jadikan 50. 50 bagi 6, 8. 8 kali 6, 48. Kurangin 24. 24 bagi 6 kan 4. Pas. Pasti di sini nanti juga dibagi 6. Berapa? 84 bagi 6. 1, ini 6, 24. 24 bagi 6, 4. Ya kan? Di sini nanti 14. Sudah ada kemungkinannya antara C dan D, ya kan? Maka kita perlu nyari yang kedua. 2376 ke 396, lalu ke 66. Ini kan turunnya drastis juga, pasti pembagian juga. Ini ke sini bagi berapa? Bagi 6 kan? Coba 66 kali 6. 36 timpan 3. 6 kali 6, 36 tambah 3, 396. Coba buktikan juga nanti 2376 bagi 6 hasilnya 396. Berarti ini ke sini bagi 6 juga. 66 bagi 6, 11. Maka jawaban yang tepat yang D.
Lanjut, sebuah drum berisi minyak 2/7 bagian. Apabila ke dalam drum dituangkan 4 liter minyak, maka isi drum itu menjadi 2/3 bagian. Kapasitas drum tersebut adalah yang ditanya volume atau kapasitasnya. Kita misalkan aja K. Drum berisi 2/7 bagian. Sudah terisi minyak 2/7 bagian. Jadi 2/7 dari kapasitasnya. Apabila ke dalam drum dituangkan 4 liter, berarti nambah 4 liter. Maka isi drum itu sama dengan 2/3 bagiannya. 2/3 K. Kita kumpulkan aja yang sejenis. 4-nya tetap, 2/3 K dikurang, pindah ke ruas kanan. Jadi negatif, 2/7 K. Nah, ini sudah sama-sama K, maka angka ini kita kurangin. 2/3 dikurang 2/7. Kali silang aja, 7 kali 2, 14. Dikurang 3 kali 2, 6, per 3 kali 7, 21. Jadinya adalah 8/21. Jadi 4 sama dengan 8/21. Jangan lupa K-nya. Ya kan? Kemudian ruas kiri dan ruas kanan habis dibagi 4. Ini 1, yang ini ya 2. Kita kali silang aja. 21 kali 1 ya 21 sama dengan 2K. Sehingga K-nya tinggal bagi 2 aja, 21/2. 21 bagi 2 adalah ya 10,5. Jawabannya yang B. Tapi teman-teman harus hati-hati baca soal ya. Ini yang ditanya kapasitas drum. Kalau yang ditanya berapa minyak yang ada di dalam drum, ya jawabannya lain lagi. Nah, bisa jadi pertanyaan seperti itu, ya kan? Ada deret 2, 2, 3, 4, 5, 16, 7. Dua angka selanjutnya berapa? Nah, ini kan deretnya agak lumayan banyak ya kan? Bisa dipastikan bahwa polanya itu bukan pola larik 1. Jadi larik 2. Misalnya 2, 3, 5, 7, dan di sini berapa? Yang terbayang di kepala kita 2, 3, 5, 7. Itu adalah bilangan prima. Bilangan yang habis dibagi dengan dirinya sendiri dan habis dibagi 1. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Jadi setelah 7, diisi dengan 11. Nah, sini kan udah muncul. Terus pola satu lagi, ini 2, ini 4, 16, ini berapa? 4 itu kita peroleh dari 2 kuadrat. 16, 4 kuadrat. Nah, sudah kelihatan kan polanya? Di sini tetap 2. Untuk mendapatkan 4, kita kuadratkan yang 2 ini. Untuk mendapatkan 16, 4-nya kita kuadratkan. Maka selanjutnya, di sini 16 kuadrat. 256. Jadi jawabannya yang B. Soal selanjutnya, soal figural. Carilah gambar yang berbeda. Kalau kita perhatikan, ya nggak ada yang beda. Tapi kalau lebih diperhatikan lagi, ternyata ada satu jawaban yang berbeda sendiri. Lihat posisi gambar telepon ini. Ini kan ngadap ke bawah ya. Ini ke atas. Ini bawah, ini atas. Yang ini ngadap ke bawah, ini juga, ini juga. Sehingga yang berbeda adalah yang jawaban B. Lanjut, soal ke-7 masih mencari gambar yang berbeda. Kalau diperhatikan, bulatan hitam ini itu berada di samping atau di dekat ujung panah. Yang A di ujung panah, yang B di pangkalnya atau di ekor panah itu. Ya kan? Yang C masih bisa diterima ya. Karena masih berada di ini, di dekat ujungnya. Sedangkan yang D juga, yang E juga. Sehingga yang berbeda
yang B. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal. Jawabannya yang E ya. Pasal 28 E ayat 3. Kalimat di bawah ini yang mengandung kata bermakna umum adalah. Jadi, makna umum artinya maknanya luas. Kalau yang A, ia memetik gitarnya dengan sangat cepat dan lincah. Nah, ini kan maknanya khusus. Ya kan? Spesifiknya ya dia memetik gitar. Jelas gitar yang dipetik. Kalau yang B, olahraga secara teratur sangat baik buat kesehatan jantung. Nah, ini yang umum. Karena olahraga itu banyak macamnya kan. Bisa bersepeda, ya kan? Bisa berenang. Ya, jadi nggak spesifik. Sehingga kita pilih jawaban yang B. Kalau yang C, Pak Karman memiliki hobi bersepeda. Nah, itu lebih spesifik. Yang D, peternakan ayam milik Pak Hairul berkembang sangat pesat. Spesifik juga. Yang E, ia menjual seluruh perkebunan sawitnya setelah ayahnya meninggal. Nah, spesifik juga. Di sini disebutkan perkebunan sawit. Kalau nggak ada sawitnya, nah itu nanti dia akan menjadi umum. Karena perkebunan itu kan banyak. Seperti itu. Soal berikutnya adalah soal PR.